Oke, sekilas aplikasi SIMDIK ya, Sistem Informasi Pendidikan. Di sini sudah tampil tampilan dashboard. Di sini saya sebagai admin ya. Saya sebagai admin. Di sini sudah ada 5 user ya, operator sekolah. Saya tes daftar untuk sekedar uji coba. Kemudian di sini ada satu lagi sebagai operator sekolah. Saya lihat akunnya dulu. Di sini sebagai operator sekolah SD 1 Ranometo misalnya. Nah, kemudian saya akan login lagi untuk satu sekolah ya. Jadi di sini 2 sekolah saya coba buka dan satu sebagai admin. Saya coba dulu localhost SIMDIK. Saya login dulu. Oke, berhasil login. Dashboard awal sama seperti juga ini, atas nama Mahadi. Yang tadi SMP 1 Ranometo. Kemudian yang ini Dalila sebagai operator SMP 3 Konawe Selatan. Dan yang ini sebagai admin ya, sebagai admin. Nah, di admin, di pengaturan ini yang mengatur semua role ya, yang mengatur semua. Sedangkan di operator sekolah cukup untuk melihat user dirinya sendiri. Nah, ini dia Mahadi, dia sebagai operator di SMP 1 Ranometo. Kemudian Dalila, kalau dilihat usernya, dia cuma bisa melihat ini. Dia cuma bisa melihat sekolah tempat dia operator saja ya. Nah, sedangkan untuk di admin, user itu menampilkan semua user. Jadi di admin, karena di sini admin yang bisa mengubah peran operator sekolah, kemudian yang menyetujui. Nah, walaupun nanti operator sekolah sudah melakukan registrasi, tapi kalau dia masih status pending, berarti belum bisa login. Nanti kalau admin di dinas sudah menyetujui dan statusnya aktif, barulah bisa login. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba registrasi lagi satu sekolah. Nah, di sini pengaturannya misalnya seperti ini ya, penginputan data guru ya. Kalau di data guru, ini, di sini kan masih kosong ya. Nah, di sini ada laporan absen. Nah, ini laporan absen ini, di sini laporan absen ini diisi berdasarkan rekapan yang diambil dari web absensi ponsel ya, dari web absensi. Nanti di sini diupload, tinggal nanti menambah. Yang pertama pilih kecamatannya, misalnya Kecamatan Tinanggia. Nah, di Kecamatan Tinanggia, operator sekolah yang sudah terregistrasi itu baru satu sekolah, SMP 3 Konawe Selatan. Jadi kalau pilih kecamatannya, berarti sekolah yang ada di kecamatan itu saja yang akan tampil nama sekolahnya. Kalau dia berada di Ranometo, berarti cuman sekolah yang ada di Ranometo saja. Nah, jadi nanti ini berdasarkan nama kecamatan, saya memisahkan nama sekolah supaya nanti tidak terlalu banyak yang muncul. Nah, misalnya saja, karena ini akunnya admin ya, saya coba ke sini yang SMP 1 Ranometo, laporan absen. Nah, laporan absennya kan belum ada, dia belum melaporkan absen. Sedangkan yang SMP 3 ini sudah melaporkan absen untuk bulan Januari. Nah, ini laporan absennya di sini ya. Rekapan absennya itu yang diunduh dari web dinas, di web absensi itu berupa file PDF. Nah, kita coba, karena di SMP 1 Ranometo tadi yang operatornya atas nama Mahadi ini belum ada dia punya rekor laporan absensi. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Misalnya saya pilih kecamatannya, karena dia ada di Ranometo, berarti sekolah yang tampil cuma satu, karena belum ada sekolah lain yang melakukan registrasi. Kemudian bulan Januari tahun 2023. Nah, setelah itu kita upload rekapannya dalam format PDF. Anggaplah
cari saja yang kecil-kecil filenya karena maksimal 1 mega. Misalnya seperti ini sertifikat, saya open. Nah, masuk sertifikatnya. Anggaplah ini sebagai file dari absensi ya. Saya klik submit. Nah, berhasil. Nah, sekarang di sini SD 1 Ronometo sudah membuat laporan absensi bulan Januari. Nah, di sini yang cuman SMP 1 Ronometo saya tampil. Kalau kita buka tadi operator SMP 3, berarti cuma SMP 3. Jadi tiap sekolah itu tidak bisa mengakses data sekolah lain kecuali admin. Nah, laporannya tadi itu sudah masuk sekarang 2 sekolah. Jadi admin di sini bisa melihat, bisa mengakses semua data sekolah yang terregistrasi. Nah, kita masuk di data individu guru. Nah, di sini kan belum ada individu guru. Sekarang kita coba tambah untuk di SMP 3 misalnya. Nah, ini SMP 3 ya. Nah, sekarang saya coba menambah data guru. Nah, karena di sini belum ada. Saya coba menambah guru, kemudian saya pilih kecamatannya karena Tinanggea. Nama sekolah pasti cuma satu yang muncul. Misalnya namanya Nurlan Agus. Jadi ini sudah difilter ya berdasarkan kecamatan. Nah, fungsinya ini nanti pada saat kita akan menambah riwayat yang lain, yang akan muncul di SMP 3 cuma nama-nama guru yang sudah ditambahkan data gurunya. 19 79 08 14 2009 03 1002. Kemudian masukkan NPTK. Waduh, saya tidak hafal NPTK aku. Kemudian tempat lahirnya misalnya Kendari. Tahun lahirnya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat memilih tahun, kemudian tanggal dan bulan. Kemudian jenis PTK-nya, kemudian sini guru mapel misalnya. Statusnya PNS, golongannya 4A, pendidikan terakhirnya S1, jurusannya Teknik Informatika, saya singkat saja. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian saya simpan. Oke. Nah, sekarang di sini di SMP 3 Konawe Selatan sudah terdata 1 orang guru. Kalau kita melihat di sekolah lain, data gurunya itu belum ada. Karena belum menambahkan. Jadi di sini sekolah lain tidak bisa melihat data guru yang ada di sekolah lain. Nah, kecuali di admin. Nah, di admin sekarang sudah masuk juga tadi. Jadi di admin ini sudah bisa melihat semua data guru dan mengunduh nanti rekapannya. Jadi semua guru yang ada di Komsel akan terdata semua sini mulai dari SD dan SMP. Kemudian di sini bisa kita nanti mencetak. Nah, seperti ini hasilnya. Saya kasih landscape. Nah, nanti rekapannya seperti ini, tersusun semua nanti. Nah, kalau mau dicetak per sekolah, nah nanti kan ada file search. Di sini searchnya ini kita cari berdasarkan nama sekolah. Nanti misalnya SMP 3, berarti nanti ini admin bisa mencetak semua data guru yang ada di SMP 3 saja. Nah, kalau mau di SMP yang lain juga tinggal ketik saja di sini. Seperti itu. Nah, fungsinya tadi saya kembali ke SMP 3. Fungsinya data guru ini supaya bisa melaporkan riwayat pendidikan. Nah, karena gurunya cuma 1 yang terdata di sini, berarti nanti di riwayat pendidikan ini apabila saya menambahkan lagi, oh ini sudah ada, saya hapus dulu. Nah, apabila saya ingin menambahkan riwayat pendidikan, saya tinggal menambahkan. Pastinya ini kata kuncinya juga harus ada kecamatan. Kemudian nama sekolahnya paling cuma 1 yang muncul karena baru 1 yang terregistrasi sekolah. Nah, di SMP 3 ini guru yang sudah masuk di dalam data individunya itu ada berapa orang guru? Nah, baru 1. Nah, karena tadi kan yang kita daftarkan gurunya itu baru 1. Saya klik. Kemudian jenjangnya S1. Jenjang SD dulu ya, karena riwayat pendidikan. Kemudian nama SD-nya misalnya SD 1 Tinanggea. Tahun masuknya tahun berapa? Nah, ini ya. Nah, anggaplah seperti ini saja dulu. Kemudian mengupload ijazahnya. Nah, di sini kalau kita lihat ijazah itu formatnya file JPG, PNG, GIF atau JPEG ya. Nah, sekarang saya cari dulu. Nah, misalnya saya ambil, misalnya anggaplah ini file ijazah ya, berbentuk gambar. Jadi file ijazahnya itu cukup difoto ya, difoto kasih rapi, bukan file PDF. Nah, masuk, anggaplah ini ijazah ya. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini untuk di SMP 3. Kalau kita melihat di SMP 2,
di individu gurunya belum ada, kemudian juga di riwayat pendidikannya juga belum ada, karena belum ditambahkan oleh operatornya nanti. Jadi di sini patokannya untuk bekerja mulai kerja dari atas sampai ke bawah. Nah, itu karena tidak bisa kita dapat nama guru kalau tidak ada data individu guru. Jadi kuncinya itu ada di sini ya. Memasukkan dulu semua data gurunya di sini. Nah, contohnya ini, memasukkan dulu semua data gurunya di sini. Data guru yang ada di sini yang akan tampil apabila kita akan menambahkan riwayat pendidikan. Jadi tidak bisa kita menambahkan riwayat pendidikan kalau tidak ada datanya guru. Nah, ini kayaknya saya ambil juga ini isiannya juga metodenya dari Dapodik ya. Hanya saya sedikit edit. Jadi yang paling pertama itu harus masukkan data guru. Setelah data guru masuk, baru bisa kita menambah riwayat pendidikan dan data suami istri. Ini sebenarnya masih ada lagi ya, data riwayat anak. Nah, ini mungkin nanti saya akan tambahkan lagi. Kemudian sudah ada laporan absensinya. Nah, laporan absensinya ini nanti teman-teman operator sekolah per bulan ya, per bulan menguploadnya seperti itu. Nah, untuk registrasi penambahan user, nah ini penambahan user, nanti teman-teman bisa melakukan registrasi dulu ya. Nah, kita contohkan satu. Ini saya log out dulu, kemudian saya coba registrasi lagi ya, satu orang operator misalnya, username-nya misalnya Anton. Nah, saya buat passwordnya ini nanti terdiri dari 6 karakter, ada huruf kapital, ada angka, dan ada simbol. Nah, jadi nanti buatnya juga seperti itu, ikuti aturannya. Nah, kemudian kita konfirmasi kembali, kemudian masukkan emailnya. Nah, misalnya anton@gmail.com. Nanti ini bagusnya ini pakai email Dapodik ya, supaya gampang nanti kita melakukan aktivasi. Kemudian saya pilih kecamatannya, misalnya dia Kecamatan Andolo. Nama sekolahnya misalnya saya ketik di sini SMPN berapa. Oh sorry, saya belum memasukkan yang di Andolo. Sekarang saya masukkan dulu yang di Kecamatan Laea ya. Nah, kenapa belum ada nama sekolahnya? Karena di role admin di data sekolah baru 3 saya kasih masuk. Jadi nanti di sini ada 56 SMP, 23 Satap, ditambah 313 SD. Nanti akan ditambahkan di sini. Nah, jadi saya ambil saja dulu yang SMP 2 ya. SMP 2 mana tadi? Oh, ini. Saya ambil Laia karena Laia itu ada di SMP 2 itu ada Laia. Kemudian saya pilih SMP 2. Kemudian NPSN-nya. Nah, ini data berapa NPSN-nya? Anggaplah ini. Alamat sekolahnya Laia saja. Nah, di sini teman-teman bisa pakai foto sekolah ataupun foto pribadi teman-teman. Foto operator sekolah juga boleh. Foto sekolah juga lebih bagus. Kemudian saya open, anggaplah ini fotonya ya. Kemudian saya submit. Jadi tadi usernya Anton, emailnya anton@gmail.com, password sudah kita buat. Kemudian saya submit. Nah, di sini your account is not active, berarti ini akunnya belum aktif. Please contact the administrator, berarti disuruh hubungi admin untuk diaktifkan. Jadi sini biar kita login, misalnya Anton usernya tadi, saya masukkan passwordnya. Kemudian saya coba login, tetap tidak bisa masuk. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dia masuk? Ya, melaporkan ke admin. Nanti di sini admin, di user, nah mana tadi Anton? Nah, inilah ya. Ini Anton. Nah, Anton ini admin harus merubah dulu perannya. Karena di sini ada 3 peran, super admin, admin dinas, dan operator sekolah. Saya pilih operator sekolah karena dia operator sekolah. Nah, kemudian di sini statusnya masih pending. Supaya si Anton tadi ini dari SMP 2 bisa login, berarti di sini saya rubah role-nya menjadi aktif. Kemudian saya aktifkan. Oke, sekarang kita coba. Saya masukkan usernya tadi Anton. Saya masukkan passwordnya. Kemudian saya login. Nah, baru berhasil login. Nah, kalau kita lihat data individu guru, dia belum ada.
sedangkan di admin itu sudah muncul data guru. Nah, karena di role operator sekolah ini untuk sekolah SMP 2 ini operatornya belum menambah data misalnya. Nanti kalau sudah menambah data guru baru bisa tampil juga datanya. Seperti itu. Ini ada juga laporan absennya belum ada. Jadi laporan absen bulanannya itu ya wajib lah. Nah, untuk laporan bulanannya itu kalau kita mendownload dari web absensi itu kan formatnya PDF ya. Jadi di sini file PDF. Oke, nanti di sini saya rubah keterangannya. Di sini yang diupload, nanti di sini tulisannya saya rubah menjadi file yang diupload adalah file PDF supaya jelas ya. Sama seperti tadi ini riwayat pendidikan. Nah, di riwayat pendidikan ini kan seperti ini. Pilih file ijazah format JPG. Nah, nanti juga untuk di absensi supaya jelas teman-teman itu nanti saya ubah tulisannya ini. Pilih file dalam format PDF misalnya supaya jangan salah yang diupload. Karena selain dari PDF itu tidak akan bisa masuk. Oke.